Sekarang torang bicara ulang soal pilkada serentak 2024, terutama yang ada kaitan dengan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kali ini torang fokus pada sengketa Pilgub Maluku Utara yang sampai sekarang masih jadi perhatian banyak orang. Sebelumnya ada kabar bahwa Mahkamah Konstitusi akan baca putusan dismisal sengketa pilkada 2024 di tanggal 4 sampai 5 Februari 2025 besok. Putusan itu akan tentukan apakah perkara lanjut ke tahap pembuktian atau langsung stop. Nah, sebelum lanjut, torang cari tahu dulu soal apa itu putusan dismisal. Dari informasi yang kita rangkum, menjelaskan bahwa putusan dismisal adalah keputusan hakim untuk menolak atau menghentikan perkara sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Alasan utama meliputi kurangnya dasar hukum, kekurangan bukti, kesalahan prosedural, kesepakatan para pihak, atau ketidaklayakan kasus. Putusan dismisal bisa bersifat dengan prejudis, alias bisa diajukan ulang, atau tanpa prejudis, alias tidak bisa diajukan lagi. Nah, bagaimana dengan sengketa Pilgub Maluku Utara? Torang tahu bahwa sengketa Pilgub Maluku Utara melibatkan Ibu Sherly Juanda yang bikin heboh sampai sekarang. Sebenarnya, sengketa kayak begini sering terjadi dalam demokrasi, terutama soal ketidaksepakatan hasil pemilu. Di satu sisi, KPU Maluku Utara suka kasih penjelasan soal tahapan pemilu, termasuk pemeriksaan kesehatan calon gubernur Ibu Sherly Juanda. Tapi di sisi lain, ada calon yang kalah lalu ajukan gugatan dengan alasan ada dugaan pelanggaran yang bisa pengaruhi pada hasil akhir. Nah, di sini torang coba masuk pelang-pelang. Torang tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang harus bertindak adil dan transparan. Terboleh miring kanan maupun miring kiri. Terboleh berpihak pada salah satu calon kandidat. Harus objektif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kira-kira kurang lebih kayak begitu torang pe konstitusi berbicara. Kalau memang ada unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM yang berdampak pada hasil pemilu, maka MK wajib lanjut dan periksa perkara ini sampai tuntas. Tapi MK juga harus hati-hati. Jangan sampai semua pelanggaran administratif langsung dianggap bisa batalkan hasil pemilu. Karena ada unsur lain seperti Bawaslu atau PT UN yang bisa kasih selesai masalah administratif. MK perlu lihat apakah pelanggaran yang diajukan betul-betul pengaruhi hasil pemilu atau hanya masalah teknis yang biasa yang tara pengaruhi proses demokrasi. Kalau memang ada potensi pelanggaran prosedural yang pengaruhi hasil suara, maka tentu saja harus ada tindakan yang tegas dari MK. Namun, jika gugatan lebih soal masalah teknis atau administrasi yang tidak berdampak besar, maka MK bisa kasih kuat sistem pemilu yang ada tanpa mengarah pada pembatalan hasil. Kira-kira begitu sedikit penilaian kecil dari perkembangan materi dalam sengketa Pilkada Maluku Utara. Intinya, semua ada pada Mahkamah Konstitusi, tempat para hakim-hakim mentereng Nusantara. Harapannya MK tetap adil dan transparan, tapi juga jangan sampai terburu-buru memutuskan pembatalan hasil pemilu. Sekali lagi, torang tetap berharap MK bisa lahirkan keputusan yang adil bagi semua pihak, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu tetap terjaga.